Balik lagi di saya nonton, ya kita baru aja nonton film berjudul Mungkin kita perlu waktu. Satu kata, Hambar. kompleks. Kenapa tuh hambar? Sebenarnya kan ini film drama yang membawa cerita cukup kompleks, cukup dalam gitu loh, kayak permasalahan mereka yang digambarin di awal, yang kita tahu dari awal apa problemnya yang dibawa sepanjang film itu, tapi sayangnya tuh hambar gitu loh. Puncak konflik yang harusnya pecah, yang harusnya momen dimana mereka bertiga ini karakter utamanya ini mencurahkan isi hatinya tuh malah kurang dapat gitu loh. Aku marahnya itu, kekecewaannya tuh kurang tergambarkan gitu ketika mereka dikasih kesempatan untuk berargumen itu tadi gitu. Dan penyelesaian konklusinya juga kok aku ngerasanya agak ganjel ya, kayak kok gitu ya, kok gini ya, kayak kurang sih kalau aku pribadi sih, kayak kurang kurang clear gitu loh. Oke, clear tapi proses menuju clearnya tuh kurang enak gitu loh. Itu sih aku. Cuman banyak hal juga yang patut diapresiasi di film ini. Kamu kenapa kompleks? Ya kompleks sih, emang banyak rasa yang mau disampaikan, banyak feeling dari perbedaan usia ya, dari orang tua yang udah pernah jadi anak, anak yang belum jadi orang tua itu relate banget sih sama aku ya. Aku ngerasa sebenarnya film ini nyaman ya buat tak ikuti, buat mengikuti setiap ininya. Cuman memang karena kita udah melihat banyak film yang Serupa. ya kayak NKCTHI kan juga hampir sama ya, keluarga ya. Emang konfliknya ini nggak konflik yang meledak gimana ya. Mungkin karena emang karakterisasi si bapak yang kayak gitu, yang memang selalu mengalah mungkin ya. Jadinya aku sih nerima-terima aja ya. Tapi emang konklusi terakhirnya kok agak gimana ya? Ganjel. Kok jebat? Nggak tahu ya itu bagus atau enggak, tapi apakah akan terjadi di kehidupan atau nggak tahu ya. Mungkin ya bisa jadi sih. Cuman emang kalau dibandingkan sama film-film yang udah ada, ya skala konklusinya emang beda banget sih. Kalah, kurang emosi ya. Tapi kalau disamain kayak gitu juga jadinya sama, maksudnya gitu loh. Aku nyaman aja sih dengan skenarionya, dengan alurnya yang dibawakan, dengan kompleksitas, dengan rasa yang dibangun, aman aja sih. Cuman ada beberapa dialog yang terlalu kaku ya. Entah di orang di umur segitu kalau di Jakarta apakah omongnya sebaku itu atau gimana ya. Itu ada beberapa yang baku dan kayak aneh sih. Di awal itu kamu baik-baik saja kak, itu kayak buku banget gitu. Ya. Oh nggak diganti kamu nggak apa-apa atau gimana? Itu kan masih nggak masalah kan, masih Iya, masih nggak masih apa-apa aman aja. keluarga gitu. Ya itu agak aneh sih. Apalagi ya yang Tapi aku suka sih sama alur maju mundurnya, itu enak sih. iya, kayak aku nyaman sih nontonnya. Ceritanya sebenarnya ditulis dengan baik sih. tapi karakternya sih aku yang Cuman ada, ya nanti kita bahas ya, ada yang karakternya kenapa tuh? kayak kurang pas aja gitu loh, kayak masa kayak gini sih seorang anak, masa kayak gini sih seorang anak menghadapi situasi kayak gini. Dari segi mimiknya tuh aku ngerasa kayaknya nggak kayak gini Actingnya gitu masuk loh. acting berarti dong. Lebih ke directingnya juga sih, nggak bisa sepenuhnya nyalain actingnya, karena emang kayak gitu. Masa ngobrol sama orang tua paksain senyum kayak gitu, terus masa Paksain sini. kan ada momen dimana si anak laki-laki ini dipaksain senyum gitu ngomong sama orang tuanya. Aku ngerasa kayak biasa aja pas kita ngomong sama orang tua kan, ya nggak yang harus disenyum-senyumin atau gimana kan, ya enggak. Terus juga sosok ayahnya juga bukan sosok yang dihormatin atau gimana, enggak. Hubungan kedekatannya kan juga cukup kayak temen kan, nggak yang kayak ayah harus diagungkan, ayah punya posisi tertinggi yang gimana kan, juga enggak gitu loh. Aku sih ngerasa itu sih kayaknya bukan acting juga sih, kayaknya emang dari segi directingnya sih aku ngerasa banyak mereka mengekspresikan momennya tuh terlalu kurang dapet sih kalau aku ya. Kalau aku aman aja sih, kayak sesuai aja sih, aman aja sih. Nggak kayak yang Aku rasakan iya betul. Dari segi acting acting sebenarnya aku cukup
seneng sih karakter utama laki-lakinya beda ya. Karakter Dia utama meskipun laki-laki. Oh. pernah lihat dia, tapi Oh di mana ya, lupa kok. aku lupa di mana. Tapi aku beberapa kali ngeliat dia di film juga. Cuman baru ini aku ngerasa dia punya beban penceritaan yang cukup berat ya. Memerankan Betul. karakter utama dengan screen time sukanya itu dengan Betul. fokus filmnya di dia. Aku cukup apresiasi sih sama aktingnya dia gitu. Aku ngerasa seneng meskipun emang butuh pengalaman lebih Iya banyak betul betul. lagi. Ada gitu yang bisa loh. ditweak lebih Oh, jauh sih. Tapi secara keseluruhan ngelihat track recordnya dia juga ini udah cukup bagus gitu loh buat dia. Terlepas dari directing yang menurut aku juga agak ganjel ya. Cuman aku agak anehnya tuh kenapa Tisa Biani ya? Aku malah apresiasi sama dia. Soalnya dia sosok yang menjadi angin segar buat tokoh utama dan tiba-tiba ini itu bagus sih. Benar, bagus. Tapi Kayak kenapa mencaya. Tisa Biani? Kayak aku sih ngerasanya kurang matching ya gitu. Awalnya iya aku ngerasa agak aneh, tapi aktingnya ya nggak apa-apa sih. Tisa Biani itu masih cocok gitu ya SMA masih, tapi kalau disandingkan dengan karakter utama yang emang masih anak SMA real, Emang beneran nggak anak tahu sih, SMA nggak ya? tahu sih. Maksudnya masih Ya, masih kelihatan, ya, lebih muda. Itu Lebih aku muda sih. nggak agak kurang sih menyayangkan. Harusnya mungkin bisa kayak Seumuran. mungkin kayak Freya itu kan mungkin yang lebih kecil ya dari Tisa ya kayaknya ya. Kayak gitu sih. Cuman aktingnya Tisa bagus sih. Bagus. Emang sangat menceriakan film ini. Betul, Meskipun betul. sayangnya nggak banyak juga sih munculnya. Lukman Sardi aman. Uh, Siapa istrinya? Iya, Ina juga. itu Ya juga aman sih. aman sih. Walaupun dia berhasil menjadikan sosok ibu yang Annoying. iya anjir. Dia adalah sosok yang Aku- akan dibenci di film ini. Balikan cerita ya, aku tidak expect bahwa endingnya bakal Benar. kita dibikin melihat sosok ibu yang bakal kita ya itulah. Itu sih. Si Asri Ulasnya juga sempat ada bikin ketawa sih. Harusnya kan itu momen yang haru atau gimana ya. Itu anjir kok dia lah dari logatnya kayaknya ya. Dari logatnya. Ya, itu Dan sih. baru ini sih aku lihat karakter psikolog seperti itu. Tapi Beda. beberapa aman sih. Maksudnya ya nggak masalah psikolog kayak gitu. Iya nggak masalah dan bahkan momen ngobrolnya mereka malah seru loh. Iya betul. Salah satu momen yang paling seru. ditunggu di Menyenangkan, film menyenangkan, ini gitu. menyenangkan. Artistik. Visualnya. Oh iya visual. Ini bagus banget sih kalau aku. Aku sih ya. Aku Visualnya sama aman dengan visualnya bagus sih, visualnya bagus. sama tone warna yang dibawa itu juga aku ngerasa Tonton enak. film-film religi gitu. Iya. tapi jatuhnya Film bagus. FTV, iya, bagus. Bagus gitu loh. Tone FTV yang bagus gitu loh. Dan Entah ya, harusnya di tone kayak lebih dark atau gitu aja udah aman. Tapi gitu aja udah tersampaikan sih. sih. Nggak tahu kalau lebih dark lagi nggak. jangan Apa? lah. Karena yang diceritakan juga itu. Iya sih. Tapi mana aja sih aku puas sih aku. Itu yang bikin puas nonton film ini kayak iya. Dan enak gitu loh. dibantu dengan artistiknya yang Iya. bagus, pemilihan rumah yang pas, sekolah yang enak, Setnya bagus-bagus loh. tempat lapangan basket yang enak, jalannya juga Iya. enak sih. Apa namanya? Toko kaset juga aman, walaupun cuma segitu doang yang di-shoot ya, itu aman. Enak Iya sih, semua. Memang artistiknya, settingnya tuh keren banget sih. Ya. Dan udah langsung ke Masjidnya artistik juga. sih. Apa? Masjid dan baju. Iya, itu semuanya tuh keren sih. Ya, bajunya juga jadi cerita juga apa? Heeh. Wardrobe juga jadi cerita. Itu aman sih. Kayak aman segalanya gitu loh. Nah, Kelihatan lah mereka orang kaya. betul ya, sih betul sih. Musik, Musiknya kok aman ya. Dan kenapa aku musiknya ada suka? beberapa kok yang nggak aman sih. Kayak kemunculan, penempatannya. ya penempatannya ada yang pas dia pertama kali datang ke sekolah itu kayak lah tiba-tiba hilang fade out itu kayak aduh buat apa sih? Cuman buat ngisi aja itu kayak agak aneh sih. Aku nggak Tapi begitu selainnya aman. Yang lain musiknya apa ya terlalu terinspirasi sama NKCTHI sih. Bener Terlalu sih. Vicinema is. bener sih. Tapi Ya. jatuhnya enak di aku. Ya aman aja sih. Walaupun itu bukan hal yang jadi ciri khas jadinya ya. Jadi kayak rasanya sama gitu. Iya. Vicinema sama apa? Cinemaku Picture ya kayak Iya. gitu. Musik-musik kayak gitu. Apalagi? Editing. Editingnya. Ya tadi sih maju mundurnya cara Maju mundurnya alur enak. banget sih. Bahkan
Bahkan di awal tuh editingnya bikin ngehook loh. Benar. Aku juga suka di Wah, openingnya. penasaran jadi makin penasaran mau kemana nih ceritanya. Dan ternyata emang layeringnya bagus sih. Maksudnya ngupasnya itu nggak sekaligus di awal, jadi kayak pelan-pelannya ada apa sih kita jadi pengen Itunya enak banget sih emang. pengen tahu lebih dalam. Mereka Ada apa yang bangun terjadi. momennya enak banget sih. Emang. Betul ya. Momen upwardnya juga potongannya juga enak. Tapi ada waktu pertama kali ayah ngetuk kamar anaknya tuh kayak ada beberapa miss dikit sih, kayak kurang enak aja. Motong. Aku juga agak enak di situ tuh. Nah, apalagi di situ tuh anaknya Iya, yang iya. senyum itu, yang ngerasa Oh, kok itu. kenapa dia kagak senyum? Apakah untuk menunjukkan dia baik-baik aja? Tapi kan ya nggak perlu sih. Tapi nggak tahu juga sih. Enggak masalah sih di situ. Hmm. Ya, tapi malah salah editingnya. Cuttingnya nggak pas ya, ada beberapa yang pace-nya itu doang sih. Yang lainnya aman, membangun awkward suami istri juga aman, membangun chemistry dua apa cewek dan cowok yang sedang kasmaran juga aman. Ya, tapi nggak terus juga romesnya tuh mencuri cerita secara ini Betul, kan ya, enggak ya, gitu. Benar-benar bumbu. Ya bumbu doang sih, tipis loh. penting. Tapi penting ya buat perjalanan journey-nya karakter. Buat perjalanan ombak. Pacing-nya waktu dia apa di psikolog juga enak. Benar. Ya aman sih. Ya itulah. Ada lagi? Udah sih ya, overall Oh, iya, ini ya. film keluarga yang cukup menyedihkan, tapi aku nggak bikin aku nangis. Sedih nggak? Mungkin bakal relate buat beberapa orang iya, juga benar ya. sih. Pasti sih. Mungkin Pasti ya banget sih. pernah berada di situasi yang kayak gitu atau sedang berada di situasi itu kehilangan anak dan saudara kandung itu emang mungkin dapat sih. Kecelakaan, ya. Ada beban-beban yang belum beban-beban terpendam ya itu ya relate bakalan sih. Buat yang kalian yang cari tontonan keluarga yang lumayan berat. Tontonannya menjadikan ya ini cocok sih ya. Ya udah, itu aja. Bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usaha nonton selanjutnya. Dadah.